Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bapak Helvi Morasa. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Dan kepada yang terhormat Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, Pak Todu Pasaribu. Dan juga kepada yang mewakili Kepala dari staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, dan juga kepada staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Kementerian dan Pertahanan, Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan, para pimpinan tinggi Madya dan Pratama Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Bapak Ibu Kepala DPMP TSP Provinsi dan Kabupaten Kota, Bapak Ibu Rumah Aspirasi Tunanetra, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dan Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia, kepada para asosiasi, ada Ketua Umum Apindo, ada yang mewakili dari Kadin, HIPMI, IWAPI, dan tentunya para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya izin dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dalam acara Forum Kemitraan Investasi di tahun 2024. Seperti kita ketahui bersama, UMKM adalah tulang punggung dari perekonomian kita. Bagi perekonomian Indonesia yang mengkontribusikan kurang lebih 60% dari PDB kita. Dan bukan hanya itu, 97% dari total tenaga kerja kita, yang dimana total tenaga kerja kita ada 141 juta orang, 97% berada di UMKM. Kontribusi kepada ekspor memang relatif masih kurang optimal, masih 16%, tapi tentu kita akan terus dorong sehingga pertumbuhan dan peran dari UMKM ini akan terus makin meningkat. Dan oleh sebab itu, di dalam kebijakan dari Kementerian Investasi, kita selalu mengutamakan dan juga mengupayakan bagaimana peran UMKM ini ke depannya makin besar, makin berjalan, makin meningkat, dan yang paling penting adalah bagaimana peningkatan dari produktivitas sumber daya manusia dari UMKM itu sendiri. Dan tentunya kehadiran dari Pak Wamen UMKM menjadi sangat penting, karena kita harapkan kolaborasi sinergi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama-sama dengan Kementerian UMKM menjadi hal-hal yang penting dalam rangka kita meningkatkan peran UMKM ke depannya. Boleh saya sampaikan memang pada realisasi investasi yang sudah tercapai, mungkin saya ulangi lagi walaupun kemarin sempat saya sampaikan, kurang lebih 76%, berjumlah 1.261,43 triliun, dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 1,8.754.240 orang atau tumbuh kurang lebih hampir 18%. Dan kalau kami melihat dari data kami, justru berdasarkan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB sebagai legalitas usaha itu didominasi oleh pelaku UMKM. Jadi sejak OSSI tertanggal 10 Desember 2024, jumlah NIB yang tercatat sebanyak 11.370.330, yang dimana lebih dari 99% merupakan usaha UMKM. Oleh sebab itu kami melihat bahwa investasi yang masuk dalam maupun luar negeri yang di bawah koordinasi kami ini juga harus memberikan kontribusi kepada perkembangan UMKM di seluruh Indonesia. Dan boleh saya sampaikan, saya laporkan juga bahwa di era Kabinet Merah Putih ini yang kurang lebih hampir 2 bulan, total kesepakatan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM di seluruh daerah yaitu sebanyak 579 kesepakatan dengan nilai sebesar 3,9 triliun dengan melibatkan 158 usaha besar dan 389
UMKM. Dan harapannya ini juga bisa terus meningkat. Dilihat target dari investasi memang meningkat di tahun depan. Kalau tahun ini kita ditargetkan 1.650 triliun, tahun depan menjadi 1.900 triliun lebih, tahun depannya meningkat lagi 2.200 triliun. Nah, diharapkan porsinya dengan meningkatnya target kami, otomatis ini adalah peningkatan juga untuk porsi UMKM-nya. Ya, di saat bersamaan kami juga mengharapkan UMKM ini, Pak Wamen UMKM, juga mereka siap untuk bekerja sama dengan para pengusaha, para investor yang berinvestasi di daerah masing-masing. Jadi kami juga mengharapkan kesiapannya karena investasinya yang masuk akan meningkat dan diharapkan ini juga mempunyai dampak multiplier effect yang sangat baik di daerahnya masing-masing. Dan yang paling penting bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan ini terus berjalan dan terus tumbuh ke depannya. Dan yang ingin saya sampaikan juga mungkin sebagai penutup adalah kami juga sangat memperhatikan, memprioritaskan juga di dalam kepemimpinan kami ke depannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan peran dari UMKM disabilitas. Itu menjadi prioritas kami ke depannya. Kita akan memberikan kesempatan dan prioritas yang sama untuk mereka bisa berusaha, untuk mereka bisa ikut berkontribusi di dalam perkembangan perekonomian di daerahnya masing-masing. Karena kalau kami lihat kesempatan berusaha justru yang mungkin kurang kita perhatikan, tapi kedepannya kita sudah sampaikan, kita sudah rapatkan bahwa UMKM disabilitas kita akan dorong dan akan porsi lebih besar lagi dalam rangka kemitraan ke depannya yang akan kita canangkan. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat, memang kemitraan ini kita akan tambahkan juga, kita minta kepada para pengusaha yang mau berinvestasi di Indonesia, bukan hanya dari segi kemitraan berdagang, tapi juga dari peningkatan sumber daya manusianya. Jadi kita juga meminta mereka tidak hanya dalam bentuk rencana dan komitmennya untuk berinvestasi dan melibatkan usaha kecil menengah, tetapi dari segi peningkatan sumber daya manusia, itu apa yang ingin mereka lakukan. Karena buat kami meyakini kalau Indonesia ini ingin mempunyai suatu pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan, manusianya juga harus ikut tumbuh dan berkembang. Jadi kami juga akan lebih menekankan pada sisi pendidikan, penguatan sumber daya manusia di daerah, sehingga kembali lagi kita bisa mempunyai sustainable growth in the future. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan saya juga ikut senang karena kami pun pada kesempatan ini ikut mengundang dan melibatkan 100 orang pelaku UMKM disabilitas pada kegiatan forum kemitraan ini untuk menunjukkan akan komitmen kami yang sangat kuat untuk mendorong hal itu ke depannya. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat atas penandatangan kontrak kerjasama kemitraan serta kepada para peraih penghargaan baik untuk usaha besar maupun para mitra UMKM. Kami mengharapkan kalau pada saat sekarang kita meminta para dunia usaha yang akan berinvestasi daerahnya untuk bermitra, kami harapkan itu bukan menjadi suatu keharusan yang datang dari kami. Kami ingin datang dari hati para pengusaha ini pada saat mereka berinvestasi di Indonesia. Karena kedepannya ya tentu kami akan terus mengawal, tetapi kalau ini datangnya dari hati para pengusaha dalam maupun luar negeri untuk bersama-sama tumbuh, saya meyakini itu akan menjadi hasil yang lebih optimal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, resmi saya buka kegiatan Forum Kemitraan Investasi tahun 2024, dan atas perhatian Bapak dan Ibu serta hadirin, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dengan agenda acara